Nah, hal terpenting yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki kualitas yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara lahiriah saja, tetapi batiniah kita juga akan menunjukkan peningkatan daripada athar ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana seperti nasihat yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din, di mana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali bahwa adabus siyam itu dibagi menjadi beberapa bagian oleh Al-Imam Ghazali. Dikatakan bahwa adabus siyami tayyibul ghidai, yang merupakan adab dan etika daripada berpuasa adalah tayyibul ghidha, mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik tidak hanya makanan yang mengandung gizi, 4 sehat 5 sempurna. Tidaklah sebatas makanan yang bersih, tidaklah sebatas makanan yang harganya mahal. Akan tetapi lebih daripada itu, yang dikatakan sebagai al-ghidha'it tayyibah, sebagai makanan yang baik adalah makanan yang benar-benar halal. Halal di dalam zatnya dan halal di dalam ketika kita mendapatkan makanan tersebut untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, karena ini menentukan, selain daripada menentukan ibadah puasa yang kita lakukan, makanan yang halal juga akan berpengaruh terhadap doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membiasakan diri kita untuk memakan makanan yang halal, untuk meminum minuman yang halal, maka sesungguhnya ini merupakan salah satu ciri dan tanda diterima dan diijabahnya doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali yang termasuk daripada adabus siyam adalah wa tarkul mira'i. Ya, tarkul mira'i di sini adalah menghindari daripada perselisihan, pertengkaran. Artinya pertengkaran ataupun perselisihan ini bisa terjadi kapan saja, gitu. Tetapi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang telah masuk di dalam bulan suci Ramadan, sangat dianjurkan bagi mereka untuk menjaga daripada kesucian mereka, gitu. Daripada apa? Menghindarkan diri mereka daripada pertengkaran, menghindarkan diri mereka daripada perselisihan, agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, di mana kita meminta kepada Allah, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan dan selamatkanlah Ramadan dari kami. Artinya apa? Dengan adanya kita di dalam bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan tersebut akan memberikan keselamatan kepada kita, akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wasallim Ramadan minna, dan selamatkanlah Ramadan dari kita. Maksudnya apa? Agar Ramadan terselamatkan daripada keburukan, daripada perbuatan maksiat, daripada pertikaian, daripada perselisihan dan pertengkaran yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan bersih daripada keburukan yang kita lakukan. Nah, itu seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus menjaga adab di dalam diri kita ketika kita melakukan ibadah puasa dari yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jika seseorang mengajak kalian untuk bertengkar atau mencela, maka katakanlah inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena dengan ucapan ini paling tidak akan melindungi diri kita daripada keburukan-keburukan yang kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan.
Kemudian hal yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali tentang adabus siyam di sini adalah wa mujanabatil ghibah. Nah, ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap puasa yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjauhi diri kita daripada perbuatan ghibah atau menggunjing orang lain. Melakukan perbuatan ghibah, menggunjing orang lain, merupakan sebuah keharaman yang tidak boleh kita lakukan tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan saja. Ketika kita berada di luar daripada bulan suci Ramadan, itu juga merupakan sebuah keharaman yang tidak boleh kita lakukan daripada perbuatan ghibah ini. Karena tentunya ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau dosa tersebut, perbuatan ghibah ini kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya akan menghilangkan daripada pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengkontrol daripada lisan kita, daripada ucapan-ucapan yang keluar daripada lisan kita untuk tidak membicarakan aib keburukan orang lain yang memang akan menghilangkan daripada pahala, balasan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena itu termasuk daripada adab dan etika di dalam berpuasa. Kemudian hal yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali yang termasuk di dalam adabus siyam adalah warafdul kadzib. Nah, jangan berdusta, gitu ya. Artinya berdusta di sini merupakan sebuah keburukan, sebuah dosa yang tidak diperbolehkan bagi manusia untuk melakukannya di dalam bulan suci Ramadan saja, tetapi di luar daripada bulan Ramadan diharamkan bagi kita untuk menolak daripada perbuatan dusta ini. Karena perbuatan daripada dusta ini sekali lagi akan menutupi daripada kebaikan, dan sesungguhnya perbuatan dusta yang dilakukan oleh seseorang itu akan menutupi kedustaan-kedustaan yang lainnya. Itu akan menutupi daripada kebohongan-kebohongan yang lainnya yang akan dilakukan oleh seseorang, dan akan berpengaruh kepada kualitas daripada puasa Ramadan yang kita lakukan. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqu syahra ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at." Kata Rasulullah, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan, sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dusta merupakan dosa, merupakan keburukan yang ketika kita melakukannya, maka keburukan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adabus siyam yang berikutnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali adalah wa tarkul adza wa saunul jawarihi 'anil gabaih. Kita meninggalkan daripada perbuatan adza. Adza di sini artinya menyakiti orang lain, baik secara fisik yang kita lakukan ataupun selain secara fisik, daripada keburukan-keburukan yang kita lakukan terhadap seseorang. Artinya setiap perbuatan tercela itu berdampak langsung terhadap kualitas daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sampai menyakiti orang lain, baik kita lakukan melalui perbuatan kita, sikap kita, ataupun melalui ucapan yang kita lontarkan terhadap orang tersebut. Oleh karena itu betapa pentingnya selalu kita mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita harus benar-benar dapat menjaga daripada lisan kita, agar kita janganlah sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain, seperti memfitnah, kemudian juga menghina dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga memelihara anggota tubuh kita, badan kita, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan khususnya. Jaga mata kita, jaga daripada pendengaran kita, telinga kita, jaga daripada lisan kita, jaga kedua tangan dan kaki kita, serta jaga kemaluan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita
ataupun membatalkan kita untuk mendapatkan pahala puasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab dan etika yang baik, menanamkan adab dan etika yang baik terhadap diri kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.